sini ketika seseorang tidak mempunyai gigi lagi, maka akan berpengaruh terhadap pengucapan kata-kata. Misalkan tidak jelas mengatakan sesuatu makna kata karena dampak dari istilahnya kita katakanlah misalkan gigi ompong gitu ya. Ini untuk saraf dan otaknya ada perkembangan saraf tercepat terjadi pada pralahir dan 3-4 tahun pertama pasca lahir. Di sini ada ketika lahir berat otak bayi hanya 1/8 berat tubuhnya. Usia 10 tahun berat otaknya 1/18 berat badannya. Usia 15 tahun berat otak menjadi 1/30 berdasarkan berat badannya. Usia dewasa berat otaknya menjadi 1/40 berdasarkan berat badannya. Dan usia 8 tahun bentuk otak sudah sempurna, tetapi perkembangannya masih terus berlanjut. Jadi inilah perkembangan saraf dan otak terhadap manusia. Ini ada waktu kita 5 menit lagi sebelum habis nanti di sesi pertama. Ada yang mau bertanya? Iya, Bu. Ya, silahkan 5 menit lagi. Nanti kita lanjut di kedua lagi ya. Ada yang mau ditanyakan, Nur? Yang pengaruh terhadap kemampuan mental itu gimana maksudnya, Bu? Gimana? Pengaruh terhadap kemampuan mental. Itu maksudnya gimana, Bu? Pengaruh perkembangan saraf ini ya? Ya, apakah karena memang dari dia lahir atau lingkungannya atau dari orang tuanya, Bu? Oke. Jadi pengaruh perkembangan saraf ini juga memang berpengaruh terhadap kemampuan mental sang anak, ya. Jadi pengaruhnya seperti apa? Bisa aja karena dipengaruhi oleh gennya, bisa dipengaruhi oleh orang-orang sekelilingnya atau kita katakanlah orang tuanya, dan bisa juga pengaruh dari orang-orang di sekelilingnya. Seperti apa misalkan pengaruh orang-orang di sekelilingnya? Yaitu bagaimana misalkan seorang anak dibully misalkan ya, dibully oleh orang-orang di sekelilingnya sehingga mengakibatkan kemampuan mental sang anak dalam menerima bulian itu menjadi terganggu. Seperti apa misalkan? Salah satunya adalah bentuk fisik ini tadi. Mungkin masih ingat kalian pada zaman anak-anak bagaimana misalkan mungkin secara tidak langsung sudah membuli fisik seorang anak. Kalau kita katakan misalkan ada yang anak kurus atau terlalu kurus sekalipun, tanpa kita sadar kita akan mengejek anak tersebut atau istilahnya membuli anak tersebut dengan mengatakan hei kurus, hei ceking atau apapun. Atau misalkan bagaimana seorang anak kita bully dengan bentuk badannya yang gemuk kali misalnya pun akan mempengaruhi nanti kemampuan mental anak itu bagaimana menghadapi proporsi tubuh yang sesungguhnya, sehingga perkembangan saraf pun menjadi terganggu karena dampak dari bulian tersebut. Jadi seperti inilah kemampuan mental anak ya. Makanya nggak perlu seseorang itu dibully gitu. Selanjutnya di sini bisa juga kita jelaskan pengaruh terhadap rasa ketidakberdayaan. Rasa ketidakberdayaan itu seperti apa? Dampak dari perkembangan saraf yang tidak sempurna akan
mempengaruhi seorang anak dengan perasaan tidak berdaya. Kenapa? Yaitu tadi berarti perkembangan sarafnya tidak sesuai dengan proporsinya. Selanjutnya di sini ada pengaruh terhadap penampilan, sudah pasti akan mempengaruhi perkembangan sarafnya. Dan pengaruh terhadap proporsi tubuh juga akan mempengaruhi perkembangan sarafnya. Ya, jadi seperti itu ya Nur, bahwa pengaruh saraf terhadap kemampuan mental seseorang itu juga memang ada dari gennya, ada juga karena dampak psikologis dari orang-orang di sekitarnya. Tuh. Baik Bu, terima kasih Bu. Iya, ya, memang. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Ya. Ini sebentar lagi 1 menit kita nanti hilang sendiri lagi nih ya, habis waktunya ya. Atau ada lagi Nur? Belum, lagi ngejum. Sudah Bu. Yang lain, si Pina? Udah. Tidak ada Bu. Oke, kita lanjut dulu ya untuk perkembangan fisik. Perkembangan fisik pada usia 2 sampai 6 tahun, anak akan mengalami perubahan tinggi dan berat badan yang cukup menonjol. Rata-rata per tahunnya selama masa kanak-kanak awal ya, berarti sampai 3 tahun tadi, anak akan bertambah tingginya 2,5 inci dan bertambah berat badannya 5 sampai 7 pon. Dan pertambahan berat anak tidak selalu mengarah pada kegemukan. Ya. Habis, sial.